biasanya yang kalau kamu lihat ketika interview itu apa sih tolok ukurnya self management yang bagus tuh kayak gimana sih? Yang pertama kan pasti nggak baperan nih. Terus ada nggak checkpoint lain yang biasanya dilihat gitu ketika interview? Sebenarnya product manager yang baik itu kayak gimana sih? Product manager yang baik lah. Apanya nih? Dari skill atau apanya nih? Oke, kita bahas inilah perspektifnya kan berarti ada yang skill wise atau kita ngomongin proses sama resultnya. Kalau menurutmu karakteristik dari product manager yang bagus itu kayak gimana sih? Oke, karakteristik tadi itu ini again ya, tergantung mazhab lagi, tergantung kebutuhan. Kalau misalnya dari saya berpegang yang 3 tadi itu. Dia itu tahu strategi, tahu eksekusi, tahu go to market-nya kayak gimana. Itu idealnya. Sebagai PM harus tahu itu sih. Nah, kita berkali-kali kan ngomongin tentang mazhab dalam product management nih. Jadi pengen tahu lebih jauh nih. Sebenarnya ada kalau yang bisa kamu klasifikasi sebenarnya ada berapa mazhab sih yang bisa ditemui gitu kalau kita ngobrolin masalah product management? Waduh, saya juga kurang tahu ya, banyak sih karena ya sekarang setiap perusahaan punya job desk, product manager punya job desk sendiri. Jadi kalau misalnya mazhab itu juga nggak bisa dikelompokkan. Bahkan para akademisi juga mengelompokkan itu based on use case yang ada gitu, use case dari setiap perusahaan gitu. Jadi kalau misalnya aku baca XBR itu dia ada PM itu dibagi jadi 3. Kemudian kalau misalnya aku baca literatur yang lain juga beda lagi. Jadi kalau saya tanya mazhabnya ada berapa ya nggak ada sih. Jadi ya itu sih. Jadi ya saat ini standing point-nya dari saya itu saya megang mazhab the best company yang ada di sini, IT company yang ada di sini, which is Amazon sama Google gitu. I see, oke. Berarti lebih ke arah ini ya, lebih ke arah si company yang udah established ini, mereka mengarahnya itu seperti apa sih? Jadi kamu kiblatnya, kalau kita ngomongin kiblat ya berarti ya lebih ke arah kiblat. Iya. Kiblatnya adalah Amazon sama Google gitu ya. Tergantung kebutuhan company-nya juga sih, Mas. Jadi company-nya lagi butuh apa, misalnya butuh ya kayak misalnya IT konsultan gitu. IT konsultan product manager ya most likely ya pasti kalau aku bisa bilang 70% di technical gitu. Karena bagian needs, bagian go to market kan ya dari kliennya kan, nggak bisa dipaksain gitu. Siapa lo gitu. Betul. Nah, beranjak dari situ nih, kan kita tadi coba ngedefinisin product manager yang bagus kayak gimana gitu. Terus kembali lagi untuk mencapai itu, jadi product manager yang tahu strategic value-nya kayak gimana, terus kemudian eksekusinya kayak gimana, terus go to market-nya kayak gimana, skill-skill apa aja sih yang harus ada dalam seorang product manager itu, baik ini soft skill maupun hard skill-nya. Oke, jadi menarik. Dari product manager itu harus seimbang antara hard skill sama soft skill-nya. Jadi secara hard skill, kenapa aku bilang hard skill-nya itu harus ada dan soft skill-nya harus ada. Kalau misalnya dia itu cuma hard skill doang, nggak punya soft skill, dia nggak bisa komunikasinya dengan baik. Gitu. Sebaliknya kalau dia soft skill aja, nggak ada hard skill ya, dia cuma ngomong dan nggak ada bukti. Karena as a product manager, ini bercanda di kita ya, bercandaan di kala kita itu bahwa kita cuma percaya 2 product manager itu, data sama Tuhan. Jadi kamu debat apapun, kamu punya datanya nggak? Kalau kamu punya datanya ya kita nggak bakal setuju dengan itu gitu. Kalau kamu punya datanya, punya evidence-nya, we will go it gitu lah. Sekarang hard skill apa soft skill yang dibutuhin as a product manager lah. Pertama hard skill yang perlu ada adalah framework thinking. Framework thinking, boleh dielaborate nggak itu? Nah, ini menarik. Ini gini, framework thinking adalah bagaimana kita melihat kompleksitas problem. Ini biasanya product manager kompleksitas problem
kita kelompokin. Jadi kita paling gampang itu adalah framework thinking important not important, urgent not urgent. Itu framework thinking paling gampang kan. Jadi untuk memprioritaskan gitu. Karena as a product manager, feedback apalagi yang B2C ya, feedbacknya kan pasti banyak tuh. Jadi menentukan feedback mana yang paling relevan, ya harus pakai itu gitu. As a product manager harus tahu nih, ini paling gampang harus tahu misalnya urgent not urgent, important not important gitu. Jadi kalau misalnya dia itu dapat feedback, oh ini feedback ini urgent nggak? Oh ternyata dia itu urgent. Important nggak? Important. Oke, harus kita selesaikan saat ini juga. Gitu. Ada juga misalnya itu feedbacknya dari temennya bos gitu. Tapi kita harus filter urgent atau enggak. Oh ini cuma 1% user doang kok yang ke impact, berarti not urgent. Important nggak? Oh ternyata impact-nya juga dikit, berarti not important ya. Ya kita kelompokin ntar aja. Kita masukin backlog tapi nggak kita selesaiin dulu. Itu framework thinking. Yang kedua itu adalah tech and business knowledge. Jadi harus tahu gitu. Kenapa harus tahu business knowledge tadi untuk strategic dan go to market? Tech itu untuk eksekusinya. Jadi supaya tahu harus keep update teknologi terbaru gitu. Jadi kalau misalnya saya kebetulan saya subscribe Medium dan ngefollow yang masalah tech. Jadi tahu nih sekarang trennya kemana sih teknologi gitu. Jadi supaya nggak ketinggalan gitu. Karena biasanya penyakitnya kita itu as a product manager, gimana sih supaya cepat tapi nggak ngomongin scalability-nya. Oke. Jadi teknologi yang paling bagus sekarang ini gitu, tapi nanti 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan teknologi yang paling oke itu apa gitu. Jadi ini yang harus kita tahu gitu. Itu. Kemudian yang ketiga, ini logic, algoritma sama logic. Mungkin ini orang IT paham lah ini. Algoritma sama logic. Ini penting as a simple karena kenapa? Karena ya logic itu sangat dibutuhin untuk structuring permasalahan. Jadi salah satu kelebihan orang teknik yang masuk product manager daripada tim orang sosial, ini yang observasi saya ya, orang teknik itu lebih bisa nge-structuring, logiknya itu dapat. Jadi kalau misalnya nyeritain sesuatu itu urut gitu. Oke. Jadi A, B, C, D, E, jadi logiknya itu dapat gitu. Nah, kalau saya sosial itu biasanya dari A, C, E, jadi ya tipenya kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya yang keempat itu critical thinking atau data analysis. Ini yang penting. Jadi critical thinking, how, when, why, what itu who itu paling penting. Jadi jangan sampai kita itu deliver sesuatu tapi kita sendiri masih ada keraguan. Gitu. Atau yang paling parah kalau misalnya itu adalah kita nggak ada keraguan, itu yang paling parah sebagai product manager. Karena kenapa? Saat nggak ada keraguan, ada 2 kemungkinan. Produkmu benar-benar perfect atau kamu nggak tahu kalau ada masalah. I see. Oke. Kamu nggak tahu. Jadi critical thinking itu penting buat apa? Untuk tahu bahwa why-nya itu kenapa. Jadi dari critical thinking itu kita bisa memastikan bahwa produk yang kita buat ini benar-benar meet sama customer needs gitu. Gak hanya disuruh orang bikin gitu. Ya enggak. Kita product manager, kita yang miliki fitur ini, kita jagain baby kita ini, jangan sampai hanya karena kata orang kita ngerusak produk kita sendiri. Itu. Kemudian selanjutnya itu adalah business process optimization. Jadi ini penting business process karena gimana kita bisa memotong kinerja-kinerja yang nggak penting. As a product manager kita kan sebagai leader tanpa gigi, leader tanpa taring lah di teman tim product design atau tim tech gitu. Jadi bagaimana kita sometimes itu ada pekerjaan yang nggak efisien kan lah, itu yang perlu kita pikirin bagaimana bikin SOP-nya agar bisa kerja end to end itu biar enak gitu lah. Dari soft skill itu pertama yang paling harus dikuatkan adalah self management. Nggak boleh baperan sebagai product manager itu. Haram hukumnya baper. Haram hukumnya baper itu. Jadi karena kenapa? Product manager untuk mengimprove produknya ya, dari ngimprove produknya itu gimana? Dia harus dapat feedback. Kalau misalnya baperan, dapat feedback dikit baper ya produkmu ya nggak bakal bisa kemana-mana gitu. Dan juga
aku ngomong bisnis proses tadi juga ya harus dapat feedback dari tim-tim yang lain. Kamu kok kurang efisien ya waktu ngehandle rapat gitu. Jadi self manajemennya harus kuat. Oke, kalau misalnya kurang efisien, gimana caranya supaya lebih efisien? Jadi diobrolin gitu. Jadi lebih ke orang yang proaktif daripada reaktif gitu. Kemudian yang kedua itu problem solving mindset. Jadi misalnya ada masalah nih, bukan nyari kambing hitamnya siapa, tapi gimana nge-solve-nya, nanti masalah yang responsibility siapa itu entar dulu. Pokoknya kita problem solve, user kita senang, itu urusan siapa yang bertanggung jawab itu entar. Kemudian yang selanjutnya adalah communication. Jadi gimana communication nggak hanya masalah communication verbal ya, tapi juga written juga harus oke, presentasi juga oke gitu. Karena apalagi WFH gini gitu, written pas sangat dibutuhkan gitu. Kalau enggak ya kita bakal meeting banyak banget gitu. Jadi skill komunikasi tulis maupun ngomong juga harus jago gitu. Kemudian selanjutnya leadership. Nah ini juga yang nggak kalah pentingnya juga. Karena kenapa? Tadi yang aku sempat mention, PM itu sebagai leader tanpa gigi, tanpa taring lah. Jadi gimana dia bisa influence orang lain untuk ngikutin kata-katanya tanpa harus lihat posisinya gitu. Dan yang terakhir kolaborasi. Kalau ini nggak perlu ditanyain lagi kenapa ya. Karena product manager nggak bisa ngoding sendiri. Siapa tahu kan product manager super gitu. Jadi product manager nge-manage produknya sendiri, ngoding sendiri, rilis sendiri. Rilis sendiri. Dia jadi CEO, CTO, CFO, CMO. Nah, ini menarik nih. Ini berkaitan dengan statementmu yang sebelumnya, yaitu product manager adalah CEO untuk fiturnya atau produknya gitu. Ya. Nah, terus gimana cara align visi misi dari CEO-nya sendiri nih, CEO company gitu kan. Pasti mereka kan punya visi misi tersendiri, terus kemudian punya arahan dari secara garis besar produk-produknya atau the whole company mereka mau bawa ke arah mana gitu. Nah, ngatur prioritas atau ngatur alignment strategiknya kayak gimana sih kalau dari sisi product manager? Apakah akan ada meeting tersendiri atau gimana tuh untuk bisa align dengan visi misi yang dari company-nya? Oke, alignment sama semua stakeholder ya berarti ya? Iya, betul sekali. Ya, oke. Alignment-nya pertama, sebelum kita ngomong visi, kita harus tahu dulu user kita pengennya apa. Oke. Gitu. Jadi setelah kita tahu user kita pengennya apa, terus kita cari tahu apa yang belum terakomodir. Nah, ini di sini permainannya itu bisa jadi fitur kita yang belum lengkap atau marketnya udah berubah. Oke. Ya kan? Jadi yang belum terakomodir apa, baru ketahuan nih problemnya apa. Nah, dari problem ini kita tahu nih, oke, dari problem ini kita komunikasiin ke semua stakeholder. Oke, kita ada problem ini, sama solusinya itu apa. Gitu. Jadi dari secara product manager itu harus punya proposal dulu. Dari tadi itu dari visi, kemudian keinginan user itu apa, kemudian problemnya apa, solusinya apa, itu harus dikomunikasiin ke semua stakeholder. Lah, komunikasinya seperti apa? Ini tergantung. Kalau misalnya di Tokopedia itu per quarter, Mas. Okay. Jadi kita ada meeting quarter, jadi kita obrolin, kita mau ini, nanti itu impact ke Tokopedia itu apa, kemudian nanti itu bakal impact ke tim-tim yang mana aja, kita ngomongnya tribe ya, tribe apa aja atau bisnis unit yang mana, itu kita obrolin di situ. Jadi semua stakeholder well informed untuk kita mau kemananya, gitu sih. Jadi kayak gitu sih. Okay. Jadi lebih ke dari seorang product manager aware mau ngapain, kemudian problemnya apa, solusinya apa. Udah, gitu aja. Kemudian nanti dari situ kan keramu tuh visinya apa. Oke. Tapi pernah nggak sih ternyata ini, jadi dari company wide atau dari foundersnya, mereka kan pasti punya visi company ini mau diapain gitu kan. Nah, somehow dari sisi
dari product manager yang ngurusin day-to-day operations dari sebuah fitur itu atau sebuah produk came up dengan sesuatu yang totally different gitu dari visi misi awalnya. Itu pernah ngalamin kayak gitu atau itu is it even possible? Terus apa yang harus dilakukan kalau kayak gitu? Sangat-sangat possible. Misalnya nih, kita punya visi gitu, visi X gitu, tidak sesuai dengan atasan kita gitu atau Tokopedia lah. Seringnya orang itu ya udah Tokopedia minta gini, saya tuh pengen kayak gini, ya udah berantem aja gitu lah. Ini sih dari product manager harus tahu juga kenapa Tokopedia atau let's say CEO kita Pak Will itu pengen kayak gitu. Nah, biasanya satu, marketnya berubah. Atau misalnya kita taunya di Indonesia gitu, tapi di China, di US itu udah beda. For example, misalnya di China itu udah pakai video gitu, ya kan? Udah kan udah pakai video gitu. Lah di kita dari sebagai product manager, video kurang relevan buat kita karena internet masih belum bisa gitu. Kan ada, ya kan? Dari product manager itu merasa ya nggak relevan, tapi dari product manager harus tahu bahwa tren di China itu kayak gitu dan most likely apa yang ada di China itu bakal diadopsi di Indonesia. Karena kenapa? Investornya dari sana. Gitu. Sorry, ada yang jatuh. Oke. Gitu. Gitu, Mas. Jadi kurang lebih kayak gitu. Dan kemudian selanjutnya harus ngerti juga selain market juga kepentingan investor juga gitu. Karena aku juga ada case gitu, aku juga punya visinya itu aku ke arah utara, ternyata kok diarahin ke barat, tapi setelah aku ngobrol ya sebenarnya lebih ke komunikasi sih. Ngobrol ternyata emang ada kepentingan dari investor gitu. Gitu. Oke. Berarti ujung-ujungnya adalah gimana cara komunikasi dengan stakeholder ya. Terus benar. Dari komunikasi itu pasti akan ada jalan tengahnya. Entah itu mungkin bisa jadi itu adalah visi yang lumayan visioner yang bisa jadi itu belum bisa dilakukan sekarang, tapi mungkin 10 atau 15 tahun lagi bisa kejadian. Bisa jadi seperti itu. Benar. Dan juga tadi itu selain PM nggak boleh baper, nggak boleh praduga juga. Oke. Jadi misalnya nggak boleh prejudis nih. Jadi gini, kalau misalnya praduga nggak ada bukti, ya udah pastiin clear daripada pastiin clear. Ini kenapa kayak gini gitu? Pastiin clear. Bahkan kalau misalnya atasan sekalipun, ya kita tanya itu why-nya kenapa. Misalnya, oh ini kepentingannya itu karena let's say si X atau level VP atas VP minta kayak gini. Nggak bisa sebagai product manager nggak bisa nerima SVP minta kayak gini. Kalau misalnya aku bakal tanya SVP-nya langsung, kenapa minta kayak gini? Kenapa? Karena nggak mungkin aku beritahu ke timku kenapa aku harus ngerjain gini karena si X yang nyuruh. Nggak sehat menurut aku. Menurut aku pribadi itu nggak sehat kalau misalnya kita nyuruh atau berkolaborasi. Kenapa kita harus ngelakuin ini? Karena si X yang minta. Udah selesai. Itu apa bedanya kita sama kayak kolonialisme zaman dulu lah. gitu kan sebenarnya pemilik perusahaan ataupun VP itu juga punya niatan baik juga terhadap perusahaan. Kan tinggal kita align aja gitu. Oke. Berarti itu menyalahi keimanan dari seorang product manager, yaitu hanya iman kepada data dan Tuhan. Iya benar, data sama Tuhan gitu. Jadi kalau misalnya ke VP ya kita ngomong aja, oh aku minta kayak gini, kita tanya VP-nya kenapa kayak gitu. I have a data, you have a data, tinggal diadu aja gitu. Oke, berarti ada ini ya, berarti dari sini kita ini kayaknya untuk semuanya sih, nggak untuk project manager aja. Gimana cara kita mengklarifikasi asumsi. Jadi kita harus bisa membedakan mana asumsi, mana fakta, dan mana data gitu kan. Iya, karena jangan-jangan ya karena keterbatasan pengetahuan kita aja gitu. Ya segampang mereka VP, kita siapa gitu. Yang mereka jadi VP pasti punya vision dan punya kemampuan yang di atas kita gitu. Ya kita tinggal tanya aja kenapa gitu. Oke. Menarik nih. Nah,
Jadi gini, ini kan tadi kita ngomongin banyak masalah apa namanya product manager, terus kemudian kiblat-kiblatnya dan lain sebagainya. Nah sebenarnya kembali lagi nih dari yang kamu dapatkan selama ini, sebenarnya ekspektasi dari seorang product manager itu apa sih? Let's say di organisasi yang kamu ada sekarang gitu. Ekspektasi dan targetnya. Oke, sebagai PM itu harus punya strong personality. Jadi satu tadi nggak baperan. Jadi ya gimana kalau kita bisa nge-lead tim kalau kita nggak punya strong personality. Ini tuh nggak ngobrol dari introvert, extrovert dan yang lainnya gitu loh. Semua orang punya style, tapi gimana kita menjadi orang yang strong gitu. Jadi kalau misalnya kita punya statement, we have a data, dan kalaupun misalnya ada yang apa ya, yang ngehajar, ya kita harus menjadi orang yang tetap strong gitu. Jadi apapun yang terjadi, PM itu nggak boleh baperan dan ya stay calm dan ya tetap strong tadi itu. Nah kemudian yang kedua sebagai PM itu adalah harus punya visi gitu. Oke. Mungkin ini tadi yang aku jelasin di awal. PM berapa pentingnya visi. Karena kenapa? Visi ini yang akan kita bawa nanti ke deliver ke tim gitu. Karena gini, seorang PM misalnya itu harus punya misalnya produk ini mau dibawa kemana sih setahun ke depan, 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, ini visimu itu kayak gimana? Kamu harus tahu gitu. Karena kalau misalnya cuma tahu besok aja atau 3 bulan aja, ya berarti ya itu as a plan aja, it's not visi gitu. Dan kalau misalnya kita ngemotivasi orang, kalau misalnya dari Start with Why ya, kan kita kalau misalnya ngemotivasi orang itu dari visi kita, bukan dari plan kita gitu. Kalau misalnya jadi misalnya contoh visi ya, contoh visi itu misalnya aku ingin membuat seller-sellerku jadi kaya 2 kali lipat dengan Tokopedia dalam 2 tahun gitu. Itu visi. Oke, jadi kayak gitu. Jadi caranya gimana itu plan lah. Dari visi ini itu nanti dari tim dari tim kita. Kita harus mensejahterakan seller-seller kita, membantu ekonomi Indonesia kemudian dalam 2 tahun ini gitu. Jadi itu akan kita sampaikan ke tim. Jadi tim itu melakukan pekerjaan itu nggak hanya kerja, tapi dia sadar pekerjaan itu untuk orang lain, buat bahagia orang lain, untuk grow orang lain. Dan itu yang pengalaman saya itu lebih impactful daripada kita beritahu, ngemotivasi, yaitu bahwa kalau misalnya kamu kerjaan lo bagus, ntar appraisal-nya bagus gitu misalnya. Itu lebih impactful kalau misalnya kita kasih purpose dari visi itu jadi purpose of life-nya di tim kita. Gitu. Berarti jadi cuma strong personality sama vision. Berarti ini ya lebih banyak cara memotivasi tim dengan cara memberikan purpose. Iya, benar. Orang tahu jadi sebenarnya apa yang dikerjakan ini impact-nya seperti apa. Jadi ada purpose, terus kemudian sadar akan impact, sehingga ini akan menimbulkan motivasi gitu ya. Iya, benar sekali. Menarik. Nah, lalu bisa nggak diceritain a day in a life of a product manager? Jadi kesehariannya ngapain sih? Oke. Mungkin bukan keseharian ya. Time frame-ku aku buat 1 minggu aja ya. Oke, boleh. Karena kalau tiap hari itu pasti beda-beda kan. Jadi supaya lebih general itu time frame-nya 1 minggu, dalam 1 minggu product manager itu ngapain gitu. Biasanya kita di awal minggu kita lakukan evaluasi dulu. Jadi yang evaluasi itu apa? Evaluasi matrix sama evaluasi project kita yang lagi jalan gitu. Jadi kita evaluasi matrix-matrixnya itu apa yang lagi turun atau yang lagi naik gitu. Terus yang kedua itu projectnya yang lagi jalan itu gimana, ada blocker atau enggak. Jadi kita evaluasi dulu. Kemudian yang biasanya ketiga
itu eksperimen. Kita ada eksperimen atau enggak, hasilnya itu kayak gimana. Biasanya itu di hari Senin tuh, di hari Senin awal hari, biasanya jam 8 atau jam 9 kita mulai dengan weekly meeting sama PM. Nah, kenapa Senin itu pasti jadi hari sibuknya PM lah itu pasti. Karena kita pasti nyiapin dalam 5 hari ke depan ini kita mau ngapain. Lah, setelah kita tahu plan kita mau ngapain, kita yang selanjutnya adalah follow up blocker. Nah, blocker ini kan biasanya, jadi follow up, misalnya tadi meeting, ini kenapa ada masalah apa gitu. Habis itu kita follow up blocker. Kenapa blocker pertama kali yang harus kita follow up? Karena itu high risk gitu. Kalau saya blocker, entah di kita atau di tempat orang lain, itu bisa menghambat pekerjaan orang lain. Jadi kita harus nge-follow up blocker gimana supaya nggak jadi blocker lagi. Kemudian yang selanjutnya adalah kita hasil dari evaluasi itu, dari hasil project itu, kita report ke all stakeholder kita. Jadi ini jadi kebiasaan kita over communicate. Jadi apapun misalnya matriksnya itu lagi turun, itu kenapa, kemudian projectnya lagi ada blocker, kita beritahu ke all stakeholder. Jadi kalau misalnya ada project terlambat, itu semua udah aware. Jadi email aja gitu. Email 2 halaman 3 halaman setiap update. Jadi Senin itu kenapa kita sangat-sangat sibuk sekali gitu. Jadi kita harus meeting, sync up, kemudian harus follow up, kemudian harus bikin report. Nah, selanjutnya di hari selanjutnya Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat itu kita fokus di eksekusi. Jadi eksekusi sprint planning kayak gitu-gitu di Selasa sampai Jumat. Berarti untuk kerjaan yang bersifat manajemen itu di hari Senin Selasa ya berarti ya? Iya, di hari Senin sih kita biasanya. Senin itu harus sudah beres. Karena kalau misalnya Selasa, itu udah telat. Kan hilang 1 hari. Gitu. Berarti Selasa sampai Jumat itu fokus ke eksekusi jatuhnya. Iya, benar. Jadi kalau misalnya Senin gitu biasanya ngeblok diri kita sendiri biasanya. Jadi, supaya nggak diajak meeting orang lain, karena kita harus bikin report kan. Gitu. Menarik. Nah, gitu Mas. Lalu gini, ini kan kita reflect back gitu ke awal-awal kita lulus kuliah gitu kan. Sebenarnya product manager ini relevan nggak sih untuk alumni anak IT atau sistem informasi lah pada khususnya gitu? Oke. Menarik. Sebelum relevan atau nggak ke SI, sebenarnya universitas di Indonesia nggak ada yang relevan untuk jadi product manager. Data statement ini apa nih? Ini kan statement ya? Iya, statement. Karena nggak ada jurusan yang specifically menelurkan product manager. Project manager bisa dari SI, kan ada project manager. Misalnya electronical, udah ada teknik elektro. Sekarang yang benar-benar product manager ada nggak? Nggak ada. Yang paling mendekati sebenarnya ada nggak? Paling mendekati. Sorry. Paling mendekati kalau misalnya di US itu ada MBA. Jadi biasanya MBA itu jadi product manager. Gitu. Yang paling mendekati lah. Kalau misalnya dengan kondisi yang sekarang, yang paling mendekati, I can say, tadi kan ada 3 pilar tuh tadi. Bisnis, technical, sama go to market. Lah ini pencah-pencah semua nih. Kalau misalnya aku bisa bilang SI itu ada di nomor 2 sama di nomor 1 sedikit. Aku bisa bilang. 3 go to market nggak ada kita mata kuliah soal go to market. Ya. Misalnya kamu ngomong masalah tim orang PPM dari BINUS soal manajemen gitu, yang kepegang dia cuma mungkin 1 sama 3. Ya kan? Industri, misalnya anak industri nomor 1 sama 3, nomor 2-nya juga kosong. Jadi saat ini tuh belum ada emang universitas yang menelurkan product manager gitu. Nah, ini sih menjadi tantangan tersendiri ya buat semua startup di Indonesia. That's why hampir semua startup itu kita punya
Product Manager Academy. Itulah alasannya. Product Manager Academy. Okay. Iya, di Tokopedia ada, Shopee ada, Bukalapak seingatku dulu juga ada juga. Oke, jadi kembali lagi nih, jadi ke pertanyaan semula. Relevan nggak sih untuk, jadi pertanyaannya nggak cuma SE aja nih berarti, relevan nggak sih product manager ini untuk lulusan-lulusan universitas di Indonesia, given kalau dari yang kamu bilang nggak ada yang bisa mencetak spesifik khusus lulusannya jadi product manager. Iya, langsung jadi product manager, nggak ada. Jadi yang paling mungkin adalah saat lulus memang dia harus nambah skill-nya itu. Contohnya SI gitu. Misalnya SI tahu technical gitu, dia harus belajar yang strategik sama go to market-nya gitu. Oke. Gitu. Jadi berkaitan, ya sorry, menyambung dari pertanyaan tadi. Lalu apa sih yang perlu dilakukan nih untuk para lulusan, kita ngomongin spesifik ya, lulusan SI, untuk bisa mulai untuk berkarir di bidang product management gitu. Apa sih yang perlu ditambahkan skillnya? Yang dari kita udah nggak ada sih, maksudnya belum dapat ilmunya gitu. Oke. Yang pertama, kalau misalnya lulusan SI, sebelum kita ngomong skill, IP-nya harus bagus dulu. Oke. Kenapa? Soalnya kan untuk administrasi itu. Administrasi pertama. Betul. Tapi gini, ini kita ngomongin IP ya, kalau biasanya kan banyak banget yang bilang, sekarang startup nih terutama, itu nggak ngelihat IP loh, dia ngelihat skill-nya kayak gimana dan lain sebagainya. Tapi kalau dengan statement seperti itu, berarti statement yang pertama itu salah dong? Iya, salah. Kalau misalnya sebagai fresh graduate ya, catatan sebagai fresh graduate, experience is different thing. Oke. Kalau experience berarti kan dia masuk ke perusahaan dulu, misalnya IP-nya 2,5 gitu. Dia kan masuk ke perusahaan dulu, dia membuktikan dia bisa, baru ke startup yang sesuai dengan dia inginkan. Kalau misalnya 2,5 di Shopee, Tokopedia, nggak terima tuh biasa gitu. Gitu. Oke, yang tadi ya. Satu, IPK-nya oke. IPK dulu, oke. Kemudian yang kedua itu adalah, tadi kan kalau misalnya di SI, kita kan masalah bisnis sama go to market-nya kita belum punya tuh, ya kan? Nah, itu bagaimana caranya? Satu, baca. Kemudian kedua, ikut training. Yang paling jitu itu internship. Oke. Internship as a product manager atau as a business, jangan ngambil yang IT lagi gitu. Oke. Gitu. Gitu. Dan yang selanjutnya itu soft skill. Motong Mas. Soft skill lah, ini yang penting. Lah, soft skill itu bisa didapatkan dengan apa? Dengan ikut organisasi misalnya. Oke, jadi kamu secara implisit menyatakan kalau organisasi itu penting loh, gitu ya. Maksudnya organisasi kemahasiswaan. Iya, organisasi apapun ya, organisasi apapun. Nggak hanya himpunan, tapi jangan hanya belajar aja, tapi harus tahu cara bagaimana mengkomunikasikan dan ground-nya tempat yang paling bagus ya berorganisasi gitu. Oke, jadi kembali lagi nih ke pertanyaan yang tadi nih. Sebenarnya tadi kan ngomongin masalah soft skill, terus ujungnya adalah organisasi itu akan membantu soft skill-nya ya. Sebenarnya tadi soft skill yang dibutuhkan untuk entry level itu yang apa sih? Kan nggak mungkin juga leadership yang langsung wah banget gitu kan. Tapi entry point soft skill-nya kayak gimana sih? Yang memenuhi ambang batas untuk bisa menjadi seorang product manager? Nah, itu tadi. Karena biasanya itu mahasiswa ya, masih pencarian jati diri, yang paling penting itu self management sih sebenarnya. Oke, self management. Biasanya karena biasanya kan quarter crisis kan biasanya, atau misalnya barusan lulus mencari jati diri, biasanya kan sensitif kan, lah itu dia. Oke. Manajemen itu yang harus dikuatin.
Karena kalau once dia self managementnya bagus, dia dapat feedback, oh ternyata presentasimu yang kurang-kurang oke, dia dapat feedback, terima, dia evaluasi diri, improve gitu. Kalau misalnya, oh ternyata kamu leadership-nya kurang ya kan, oh leadership kayak gimana sih yang oke, dia cari tahu, improve. Jadi lebih ke self management, growth mindset-nya itu ada. Gitu. Oke, jadi self management sama growth mindset ya. Nah kalau ngomongin self management, biasanya yang kalau kamu lihat ketika interview itu apa sih tolok ukurnya self management yang bagus tuh kayak gimana sih? Yang pertama kan pasti nggak baperan nih. Terus ada nggak checkpoint lain yang biasanya dilihat gitu ketika interview? Oke. Kalau misalnya interview, paling gampang adalah saat dia tidak menyalahkan orang lain. Biasanya kan interview kan, kenapa kamu keluar? Atau permasalahan terbesar itu apa? Kalau dia nyalain orang lain, udah, itu coret. Oke. Alasannya karena gini, sebelum kamu nyalain orang lain, kamu kan harus refleksi dulu gitu. Oke. Oke, jadi karena aku percaya dalam sebuah kesalahan 100% itu nggak bakal terjadi karena satu orang atau dua kelompok. Pasti ada sumbangsi kita. Tinggal kita mau ngelihat itu dulu atau enggak, atau ngelihat masalah orang lain gitu. Oke, ini Jadi berarti biasanya kalau seperti itu sebenarnya yang kamu lihat adalah dari poin yang tadi itu ngerujuknya kemana Tuhan. Jadi dia bisa lebih self introspect. Terus kemudian dari situ apakah akan berhubungan dengan growth mindset atau gimana tuh? Nah, kalau misalnya dia itu self manajemennya bagus, maksudnya nggak bisa dapat feedback, kemudian tidak tendensi menyalahkan pihak lain, berarti kan dia kan sudah bisa berdamai dengan kesalahannya dia sendiri. Saat dia udah bisa berdamai, dia bisa mindsetnya growth mindset itu bakal berjalan dengan sendiri. Sebenarnya growth mindset itu bakal otomatis ada saat dia emang self manajemennya bagus, karena otomatis dia dapat feedback kan. Orang kalau saya dapat feedback, pilihannya dua, baper atau improve atau diem aja gitu. Oke. Ya kan, kalau misalnya biasanya most likely diem aja itu jarang jadi pilihan. Misalnya, kamu kerjaanmu kayak gini sih. Biasanya kan orang kan enggak kayak gitu. Atau yang kedua, oke, itu adalah kekuranganku, aku bakal improve. Karena secara manusia kan makhluk sosial kan, dia kan selalu ingin menunjukkan best version of them kan. Jadi ya kalau misalnya dia dapat feedback, entah dia itu pembelaan diri bahwa nggak kayak gitu, atau ya udah nerima, saya akan memberikan best versi gua itu di lain kesempatan gitu. I see. Oke. Baik, gitu, menarik nih. Sip. Nah, kedepannya nih, ini kan kamu udah dibilang cukup ini ya, bukan established, lebih tepatnya adalah you cukup tua. Kalau kamu cukup tua, apalagi saya. Gitu. Nah, kedepannya aspirasimu kayak gimana ya? Apakah akan mencoba sesuatu yang baru atau ada sesuatu yang belum kesampaian di ranah product management? Oke. Menariknya adalah gini. Aku punya cita-cita itu bagaimana inovasi itu bisa menyentuh kelas menengah ke bawah, Mas. Inovasi itu kelas menengah ke bawah. Oke. Jadi saya tuh kepingin punya perusahaan sendiri atau running perusahaannya benar-benar bisa nyentuh menengah ke bawah. Karena kenapa? Kita bisa bilang inovasi itu memberikan lapangan pekerjaan baru, benar nggak? Kayak Gojek menebarkan lapangan pekerjaan baru. Tapi nyatanya memang mengurangi pengangguran. Tapi Gini indeks atau kesenjangan sosial kita semakin tinggi, Mas. Semakin naik, ya. Oke. Iya, bottom of pyramid-nya itu semakin tinggi. Karena kenapa? Let's say Gojek gitu ya. Gojek si ojek online pendapatannya naik 2 kali lipat. Sekarang Nadiem dan kawan-kawan berapa tuh sekarang pendapatannya? Bisa 10 kali lipat gitu. Yeah. Kan yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, dan yang si investor ini ya ataupun yang punya inovasi ini ya semakin kaya gitu. Jadi aku punya cita-cita kepingin buat movement ataupun
company ataupun apa aja lah itu nanti yang bisa meningkatkan roda ekonomi yang menengah kelas menengah ke bawah ini agar sedikit mengurangi bottom of the pyramid-nya ini. Oke, jadi mulia sekali cita-citanya. Iya, karena gini Mas, karena aku percaya chaos yang ada di sini itu bukan masalah SARA. Itu Ya, ekonomi. I believe. Kalau misalnya lebih itu masalah ekonomi gitu. Kita nggak bakal rame-rame kok. Misalnya tetangga sebelah kita beda agama, beda ras, nggak bakal rame-rame kok. Tapi menjadi rame-rame kita nggak punya mobil, tetangga kita punya 10 mobil, kita bakal iri gitu otomatis. Betul. Ya, ini kalau ngomongin ini masalah ini sih bisa panjang dan lebar tinggi. Tidak panjang. Tapi sepakat sih, maksudnya banyak hal yang berawal dari kesenjangan ekonomi sebenarnya. Gitu. Hampir semua kerusuhan yang ada di Indonesia itu karena kesenjangan ekonomi ya, kalau saya kita mulai kita step back dikit ya. Gitu. Betul. Oke. Nanti kayaknya bisa jadi topik tersendiri nih nanti. Nah, itu salah satu tesisku Mas, kebetulan tesisku waktu S2. Jadi soal pertama bagaimana inovasi itu impact ke kesenjangan ekonomi, dan kesenjangan ekonomi ini bagaimana menyebabkan sebuah chaos. Itu apa sih, Gig Hersey ya yang pernah ngebahas itu? Siapa? Gig Hersey ya? Atau Innovators Dilemma ya? Aku lupa. Ada, kalau nggak salah ada beberapa buku yang bikin gitu. Itu banyak. Misalnya kemarin sharing ekonomi itu juga ngebahas itu. Banyak buku-buku yang ngebahas soal bagaimana inovasi itu juga ternyata punya dark side-nya juga. Dark side of innovation juga ada bukunya juga kayak. Gitu. Oke. Nah, terus kembali lagi nih, kalau ini kita ngomong berandai-andai ya. Jadi kalau kamu kembali ke masa kuliah nih, kuliah S1, SI gitu. Dengan tetap membawa knowledge yang kamu punya sekarang, what will you do differently? Lebih niat kuliah, ngurangi nongkrong, ngurangi game. Maksudnya nongkrong itu bagus ya, nongkrong itu bagus. Tapi kayaknya terlalu banyak dulu. Jadi kurang banyak kegiatan yang kurang produktif aja sih. Kalau misalnya di step back dikit. Kalau misalnya kita lihat anak umur 21, 22 udah banyak berprestasi, kita kemarin kemana aja gitu. Jadi rada nyesel gitu. Aja gitu. Tapi kalau misalnya di step back, waktu kita itu habis ya karena untuk hal-hal yang bukan nggak berguna ya, kurang efektif. Ya. Mungkin sekalian reflect back juga sih, kayaknya waktu itu kita belum punya environment yang cukup mendukung untuk itu sih. Maksudnya dari sisi keterbukaan informasi, akses informasi, terus kemudian dari environment lingkungan industrinya juga. Kalau dibandingin Surabaya dengan Jakarta, bisa jadi agak berbeda nih. Itu yang aku lihat sekarang ya. Jadi kayak anak-anak intern, terutama yang kayak di universitas yang Jakarta ini, baik negeri maupun swasta, mereka punya akses yang jauh lebih gede untuk bisa tahu kehidupan yang kayak di startup atau di company-company yang udah itu yang kayak gimana sih melalui proses internship gitu. Sedangkan ya itu salah satu ini sih keunggulan lokasi ya. Nah, cuman ini salah satu hal yang tujuan dari podcast kita juga nih. Jadi gimana menyebarkan apa yang kita tahu nih sekarang ke rekan-rekan yang mungkin sekarang masih mahasiswa gitu dan mau di semester akhir di luar Jakarta. Jangan minder dulu, atau ini sekarang punya satu kesempatan yang sama sih untuk semuanya, dan most likely semua juga welcome sih untuk coba apply internship dimanapun gitu. Jadi mungkin kalau misalnya nambahin lagi, itu mungkin kita dulu juga lack of role model, Mas. Betul, karena ya kita di awal-awal juga ini kan kita, kalau kamu kan angkatan ke-6 ya, aku angkatan ke-4 gitu. Jadi
mahasiswanya masih dikit dan role modelnya juga kita belum ada, ya kembali lagi sih, akses informasi, terus kemudian akses alumni juga masih belum. Nah, ya harapannya ini juga kita coba ubah dengan sharing-sharing yang seperti ini. Ya, benar-benar. Dengan adanya kayak gini kan kita bisa membuka wawasan gitu loh, bahwa Betul. lulusan SI ataupun IT itu bisa jadi apa aja sih gitu. Jadi kalau misalnya kata orang itu, kalau dia bisa kenapa kamu enggak gitu. Betul sekali. Terlalu tendensius, tapi ya sebagai contoh gitu loh. Oh ternyata misalnya sebagai beberapa alumni kita ada yang kerja jadi di KPU, kemudian ada yang di bisnis gitu. Jadi ya, dan ada yang wirausaha, ada yang bikin novel, you can jadi apapun gitu. Juga ada contohnya. Jadi tidak perlu, benar kata Mas Novel tadi, nggak perlu minder karena sudah ada contohnya. Kalaupun misalnya nanti butuh guidance, aku yakin kok alumni ini bisa bantu. Gitu. Karena kita pernah berada di posisi itu gitu. ya kita pernah punya krisis yang seperti itu. Iya, gitu. Oke. Nah, ini yang terakhir, kamu punya ini nggak, blog atau sosial media yang bisa mungkin berguna untuk teman-teman yang lain, yang bisa dipromosikan? Kalau Instagram, mumpung ya, jadi kalau Instagram itu ada Hatta Himawan, dan sama aku juga lagi ngerambah ke YouTube channel, namanya Hatta Himawan, tapi kayaknya mau rebranding jadi Ruang Pintar, tapi kayaknya baru bulan depan kayaknya. I see, oke. Oh ya, ngobrol-ngobrol sama Pak Eko, nggak dipromosikan juga. Oh iya, Melek APBN itu Melek ada juga. Melek APBN itu lebih ke ekonomi gitu, karena kebetulan ketertarikan terhadap inovasi ekonomi. Gitu. Oke. Gitu. Baik. Terima kasih atas waktunya, sangat-sangat inspiring dan membuka wawasan sih kalau dari aku sendiri gitu. Banyak hal-hal yang aku baru enggak juga tentang product management sebenarnya. Ya, terima kasih kembali. Ya, terima kasih Mas buat waktunya. Ya, sama-sama. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol dan kolaborasi lagi di depan, waktu ke depan. Ya, oke. Terima kasih. Ya, sampai jumpa di episode selanjutnya.